Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah taala berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah hingga yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para dewan guru, wabil khusus ketua DKM kita, guru kita Bapak Ustadz Syahabuddin MA, Bapak Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Haris, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Udin, lagi, dan seluruhnya ya. Mohon maaf nggak disebutin nama satu persatu, insya Allah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahi rezeki kita, usia kita, digabul hajat niat kita, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh yang salihah. Al-Fatihah hadhihi wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari summa ila arwahil anbiya wal mursalin
والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وصلى أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى الشيخ مربي روحي الإمام عبد الله بن المرشاتي والهي حسن مهدي سالم عبد الله بن المرشاتي سيد الوالد الهي عبد الرحمن بن حمد سقال الهي عبد العطاء عبد الرحمن وعلي بن أحمد بن شهاب وثم إلى أرواح كي هدي أنصار الله بن مصطفى كامل وثم إلى أرواح جميع أهل مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang hal-hal yang dimakruhkan. Bang Hasan udah tahu ya makruh apa ya. Meneruskan kemarin salah satu juga yang dimakruhkan ya apabila kemarin dibahas setelah as-sadl. Bukan as-salatu mustamilan kastimalis shoma. Ya. Salat meliputi badannya itu dililit-lilit dengan pakaian ya seperti selimut ya, salat pakai selimut. Nah, itu makruh. Terus yang selanjutnya sekarang as-sadl. Apa sadl? Wa huwa ayyulqiya tarfayir ridai minal janibaini wa yusibul ard. Yaitu menyentuh ya, tersentuh dua ujung ridanya minal janibaini dari dua sisi, fayusibal ard, maka menyentuh atau ngengser ke tanah. Jadi kalau orang sholatnya pakai rida sunnah apa enggak? Sunnah. Tapi kalau ridanya sampai nyengser ke tanah hukumnya makruh. Kepanjangan. Nih rida nih namanya rida nih, selendang. Pakai ginian sholat sunnah. Bagi haji ajis, sahab, haji syuhada, sunnah pakai. Tapi kalau nyengser sampai ke bawah makruh. Ya nggak boleh, nggak bagus. Ya nyengser sampai ke bawah itu ridanya berapa meter kali itu dia bisa buat main tarik tambang. Nggak boleh terlalu panjang. Kalau sampai nyengser nggak apa-apa. Iya. Makanya memang sebenarnya kemarin waktu itu kalau nggak salah ada yang nge-share di WhatsApp ya tentang kesunahan memakai rida ketika sholat. Ada sebagian ulama ridanya ditaruh nggak dipakai. Nah, ini kebiasaan orang ulama Hadramut. Ulama Hadramut jarang suka pakai rida di badan, taruhnya di bawah. Kan sunnahnya di badan, emang.
Sunnahnya di badan. Tapi harus kita ketahui, salah satu sebagian ulama daripada ulama-ulama fikih mengatakan khusyuk itu min arkanis shalah. Khusyuk itu termasuk daripada rukun sholat. Makanya ulama-ulama di kota Tarim itu enggak menaruh ridanya ketika sholat, dipakai nggak dipakai. Kenapa? Khawatir mengganggu kekhusyuannya. Tuh. Kan kita kalau pakai rida suka ngebetulin mulu, bener apa kagak? Iya, ribet sendiri. Ya. Nah, bukan berarti yang pakai rida di badan itu salah, bagus sunnah. Tapi kita juga jangan menyalahkan ada sebagian ulama yang menaruh ridanya di lantai. Oh, dia nggak paham sunnah, bahlul lah. Tadi dulu ilmu ente yang cetek. Udah bahlulin atau ngesalahin para ulama. Kenapa mereka naruhnya di bawah? Karena khawatir mengganggu kehusyuan. Ya, mengganggu kehusyuan, ribetnya. Hati-hati. Kalau kita bisa jaga, kita punya khusyuk, apa-apa kita pakai di sini. Ya, apalagi ridanya mungkin pendek. Haji syuhada nggak ganggu. Kalau kayak agak panjang kayak anak nih, kadang-kadang suka nggak ganggu, sehingga ganggu kehusyuan kita yang tadinya kita tadabbur tiba-tiba hilang. Gara-gara nih ridak. Makanya sebagian ulama banyak di kota Tarim itu kalau sholat ridanya taruh di tempat sholat dia, buat dia sujud, buat apa? Nah, maksudnya apa? Anda ceritakan seperti ini biar kita tidak mudah menyalahkan, apalagi perkara-perkara sunnah. Gara-gara perkara sunnah kita nyalahin saudara kita, ya. Kalau kita min babit ta'lim nggak apa-apa, dari segi kita belajar mengupas, tapi jangan sampai terbesit di diri kita ustadz-ustadz yang naruh ridanya di bawah, dia nggak paham sunnah, padahal dia ngajarin fikih, dia ngaji kitab fikih, bahkan dia belajar di pesantrennya kebanyakan ilmu fikih. Nah, makanya dia bilang, ya, sampai kita nanya kemarin kan, amal perbuatan para ulama nggak bisa dijadikan pembenaran argumen, dijadikan dalil, nggak bisa. Sampai kita nanya, Ustadz kenapa kok Ustadz pakai rida taruhnya di bawah, kan sunnahnya dipakai? Tanya. Oh iya, aneh kalau pakai di sini suka nggak khusyuk, makanya taruh di bawah. Oh gitu alasannya. Bukan berarti Ustadz tersebut tidak menjalankan sunnah. Ya, karena dia mengambil yang lebih penting, yaitu kekhusyuan. Nah, itu kalau ridanya sampai nyengser, maka hukumnya makruh. Ya. Yang ke-16 al-isbal. Ya, isbal. Apa isbal? Wa huwa ayyursila thawbahu hatta yusibal ard. Yaitu ayyursila thawbahu, panjang dia punya pakaian sampai menyentuh kepada tanah atau lantai. Ya, antum pakai kainnya sampai nyengser ke lantai. Ya, makruh. Satu makruh, bye-bye keinjak melorot. Ya, isbal disebutnya. Ya, sampai jatuh. Itu makruh. Ya, fayukrahu fi shalah, dimakruhkan di dalam salat, wa ghairiha, dan juga di luar salat. Antum pakai celana nyengser sampai tanah, makruh. Atau pakai gamis nyengser. Nah, pakai jubah, tuh sering tuh jubah tuh. Nyengser, makruh di dalam salat maupun di luar salat. Ya, kenapa? Karena itu zaman dahulu, ya, para siapa? Para di zaman dulu, zaman jahiliyah, ya. Orang-orang sombong-sombong dengan pakaiannya sampai nyengser. Ya. Pakaiannya nyengser. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau dia nggak niat sombong hukumnya makruh. Tapi kalau dia niat sombong hukumnya haram. Ya, pakaian niatnya sombong. Jadi konteksnya sebenarnya disombongnya, ya. Kalau antum pakai apapun, kalau niatnya sombong, hukumnya haram, ya. Tapi, ya, biasanya kita pada umumnya gamis di mana? Di atas mata kaki, ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu, makruh. Kalau nggak niat sombong, haram hukumnya. Sebut namanya isbal, ya.
Terus yang selanjutnya makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunan atau tarkiha. Ya, hal-hal yang dimakruhkan dari tinjauan menyalahi sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkannya. Ya, jadi menyalahi sunnah, harusnya sunnahnya begini, kita lakuin begini. Nah, itu bisa makruh. Atau kita meninggalkan kesunahan, bisa makruh di dalam salat. Apa yang pertama yang dimakruhkan? Al-israr wal jahru fi ghairi maudhi'ihima. Mensirkan dan menjaharkan bacaan salat bukan pada tempatnya. Bukan pada tempat. Salat Zuhur dikerasin. Salat Asar dikerasin. Salat Maghrib disir sama dia. Ya, itu makruh salat begitu. Kenapa? Menjaharkan, mengeraskan dan mensirkan bacaan. Mensirkan tuh jahar sama sir. Jahar itu orang lain kedengeran. Kalau sir kita doang yang denger. Ya, nanti mungkin nggak paham lagi istilah jahar sama sir. Ya, mungkin jamaah ada yang nggak paham jahar apaan, Zat, sir apa. Jadi di dalam sholat itu kita disunahkan jahar kapan? Di sholat-sholat jahar seperti sholat isya, sholat maghrib sama sholat subuh. Zuhur sama asar disebutnya sholat sir, nggak boleh dikerasin. Kalau kita kerasin bukan pada tempatnya, hukumnya makruh. Kadang-kadang suka kelupaan juga tuh. Lagi sholat asar dia pikir sholat apa, isya kali ya. Sholat zuhur lagi sangka sholat apa, dikerasin sama dia. Kelupaan. Kalau ingat langsung berhenti. Disirkan saja. Yang kedua, ilsaqu adudaihi bijanibaihi lidzakari. Menempelkan apa nih? Adud ini ototnya bijanibaihi lidzakari, dengan dua lambungnya. Lidzakari bagi laki-laki. Nempelin. Lagi sujud nempelin tangannya gini nih. Tuh. Ininya nempel ke sini. Ini makruh. Kalau laki-laki begini. Laki-laki begini tuh. Dijauhin nih tangan, ototnya dijauhin daripada lambungnya. Kalau perempuan dirapetin perempuan. Kalau kita kan kadang-kadang sholat suka begini nih. Nah, itu makruh kalau laki. Bagusnya gimana? Dijauhin. Dijauhin. Ini dijauhin dari lambung. Lidzakari bagi laki-laki. Kalau perempuan dianjurin begitu. Kalau perempuan dianjurin. Jadi dimakruhkan sholat seperti itu jika memungkinkan kita untuk merenggangkan tangan tanpa menyakiti orang lain. Jadi kalau hal yang tadi merenggangkan itu, kalau misalkan posisi kita memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, aneh rata, aneh sangka, aneh kira, kalau direngganginnya sewajarnya cukup itu. Kita sholat, kecuali sholat id mungkin, atau ada perayaan maulid yang subuhnya berjamaah. Itu biasanya di lebih kapasitas. Tapi kalau misalkan di Nurul Hidayah, aneh lihat cukup antum melebarkan sehingga ininya nggak kena, ini cukup sebenarnya. Coba nanti kita praktekin sholat isya. Cukup, cuman kita males. Kecuali maulid subuh di Nurul Hidayah gabungan Ahad. Tuh biasanya ramai itu, sekecamatan datang. Nah, orang sholat berhempit-hempitan. Nah, itu nggak apa-apa. Kita nggak renggangin begini. Kenapa? Karena khawatir takut menyakiti orang lain. Rengganginnya juga renggangin yang mu'tadil, yang sedang. Jangan udah sempit gitu begini. Lo kayak masjid punya bapak lo. Sewajarnya sehingga ini jauh dari lambung kita. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sunnah. Itu kalau duit semangat gak dapetin nih. Semangat puter otak. Gimana caranya biar dapat duit? Yang haram aja kadang-kadang kita halalin. Bener apa kagak? Yang syubhat aja kita bilang, ini apa Allah Maha Pemaaf tuh. Ada aja. Kenapa giliran sunnah kita nggak mencari cara untuk bisa menjalankan sunnah tersebut? Jadi ilsaqu adudai. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan kita renggangin. Kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Jadi kebijaksanaan kita fleksibel. Jangan memang kita begitu aja. Begini.
Padahal bisa kita begitu. Padahal kita bisa. Ya sholat kadang-kadang masih muat satu orang, kadang-kadang di soft misalkan. Cuma kita pengen agak renggang dikit tuh, ya kan? Padahal masih bisa, memungkinkan untuk masuk, nggak apa-apa. Ya, jadi kebijaksanaan. Sama seperti duduk tawarruk. Tawarruk duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu tawarruk kan sunnah. Ya, kalau memungkinkan. Lah kalau sempit sampingnya haji syuhada. Aneh begitulah, kaki ini kesian, nggak bisa bangun. Jadi tawarruk itu kesunahan itu kita fleksibel, lihat kondisinya, lihat tempatnya, sama seperti merenggangkan tangan. Lihat kalau sempit banget jangan, udah cukup begini nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita menjalankan sunnah bisa jatuh ke dalam keharaman. Kenapa? Nyakitin saudara kita yang muslim. Nah itu dalam ilmu fikih bisa berubah hukum. Ya, tergantung keadaannya. Bukan dirubah-rubah seenak kita, ya, keadaannya memang mendesak seperti itu. Islam itu agama yang mudah, bukan dimudah-mudahin. Ya, jamak sudah diatur sama syariat 80 kilo. Ada santri baru belajar kemarin, digampang-gampangin. Udah keluar Depok dia bisa dijamak kan, dia keluar kota. Nyari pendapat-pendapat yang aneh-aneh, ini jangan, bukan begitu. Agama gampang, cuma bukan digampang-gampangin. Kita sholat mampu berdiri, sholat wajib, kita duduk aja. Bukan begitu. Jadi tetap ada koridor dan batasan-batasan tertentu sehingga kita nggak menggampangkan kita punya agama. Kalau kita sakit diri nggak mampu, duduk nggak mampu, rebahan, berbaring, lambung kanan, itu ada tuntunannya. Nggak bisa langsung, kita sehat afiat kita duduk langsung. Nggak bisa sholat wajib, kecuali sholat sunnah. Gampang. Ya, antum lagi sakit, nggak berjamaah, ada uzur-uzurnya, ada hal ketentuannya yang memang dalam jalur syariat. Kalau perempuan tadi dirapetin, ya, sunnahnya dirapetin. Ini nggak ada jamaah perempuan. Kalau perempuan sunnahnya dirapetin. Yang ketiga, ilsaqu batnihi bi fakhidaihi lidzakari aidan. Menempelkan perutnya ke pahanya. Perut sampai paha agak nempel, rapet. Makruh tuh buat laki-laki. Jadi agak direnggangin. Ustadz, aneh nggak bisa begitu ya. Setelah ente, ini sunnah. Ente mengamalkan, menjauhkan. Ya sunnahnya menjauhkan. Ente rapetin, makruh. Ente tinggalin kemakruhan ini, dapat pahala. Dapat pahala. Lidzakari, bagi laki-laki lagi tuh. Laki-laki jauhin antara perut dan paha. Tapi kalau perempuan rapetin. Kalau perempuan rapetin. Paham ya? Nggak usah dipraktekin deh. Nggak paham tanya Ustaz Sahab deh. Biar ditahqiq lagi. Dites. Kalau mau lebih jelas praktek sholat ya. Mau lebih jelas praktek sholat. Apa-apa praktek sholat. Ustaz Sahab atau Ustaz Namin yang banyak waktu. Setiap malam Selasa antum ketemu yang ngaji malam Selasa, malam apa Ustaz? Malam Selasa, malam Rebu ketemu. Sekali-kali Ustaz jangan tahsin Ustaz, praktek sholat. Gerakannya Ustaz bacaan Fatihah yang wajib-wajib. Mau pasti Ustaz Sahab juga. Ngebetulin. Termasuk sedekah jariah. Ngalir terus sampai yaumil qiyamah. Jadi kita kalau kurang paham, kurang ngerti, jangan malu bertanya. Kita gunanya ngaji itu untuk membenahi kita punya ibadah, membenahi kita punya diri. Ngaji tasawuf tuh yang Ustaz Sahab bahas, membenahi hati. Jadi fleksi. Jadi alhamdulillah di Nurul Hidayah membenahi ibadah ada setiap malam Ahad, membenahi hati setiap malam Khamis. Malam Kamis tinggal kita aja mau ngamalin apa enggak. Kalau tasawuf kan lebih hukumnya itu lebih lebih keras dibandingkan fikih dalam segi kalau tasawuf, ulama tasawuf nggak ada dosa kecil, dosa besar semua. Kalau fikih dosa kecil, dosa besar. Tapi tasawuf di dalam memandang sudut pandangan itu lebih rahmat, Kalau fikih enggak, haram, halal selesai. Makruh, nggak. Kalau tasawuf enggak. Dia dari sudut pandang kacamata rahmat.
Ya, ini orang ahli maksiat, ya kita vonis ahli neraka, belum tentu. Kalau akhir hayatnya taubat, diterima taubatnya sama Allah, masuk surga. Oh, ini sering ke masjid, ya, dan lain-lain, ya. Kita vonis dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kita nggak berhak seperti itu. Tapi dalam syariat ilmu fikih kita menghukumkan sesuatu yang zahir saja. Ya, ala kulli hal yang kita nggak bahas. Makanya fikih dan tasawuf harus selaras, harus seirama. Nggak bisa antum belajar fikih doang, nggak belajar tasawuf, atau tasawuf doang, nggak belajar fikih, nyasar. Dua-duanya mesti dikombinasikan, mesti diiramakan. Ya, ketika misalkan kita bilang kayak Nabi SAW itu kan pernah ditanya, ngadu, ya perempuan, ada perempuan ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ane zina. Nabi bilang apa? Mungkin nanti cuma tempel-tempelan doang, pegang-pegangan doang, ya. Enggak ya Rasulullah, tuh Rasulullah cari hilah, cari kebaikan, kemaslahatan buat orang tersebut, ya. Jadi nggak langsung sama seperti ada seorang sahabat yang mau masuk Islam, ada orang mau masuk Islam tapi nggak bisa meninggalkan zina apa minum khamr, nih lupa tuh. Zina saatnya. Khamr ya. Minum khamr nggak bisa. Ya. Nabi nasihatinnya pelan-pelan. Nah, begitu juga kita. Ya. Kalau ada orang baru main ke masjid, jangan kita bilang, "Oh, nggak boleh lo begini." Pelan-pelan. Ada anak kecil, ya kita harus sambutnya dengan rahmat. Pelan-pelan ingetinnya. Dulu kita ingat kalau masih muda kita juga main selengkat-selengkatan di masjid, injek-injekan kaki. Ya, itu bukan antum. Kalau antum nggak tahu deh. Ana injek-injekan kaki dulu. Habis taraweh nih, 2 rakaat. Mungkin yang ngalamin aneh muda mungkin senamin kali. Iya, babe kita jadi imam. Kita sholat taraweh 2 rakaat. Dicolek sama teman. Nih, mon, ngapain? Tempur. Oh. Begitu, deh. Dulu kita begitu, cuma nyolong jambu. Mungkin kalau yang eranya tahun 70-an nyolong jambu, ya kan? Ngaku aja dah. Nyolong apa, nangka. Ayam masuk ke rumah disigap, dipotong. Kalau orang yang lebih tuaan kan begitu bandelnya. Semua ada zamannya, ada bandelnya. Kita pelan-pelan, ya. Ya, seperti itu. Sama. Terus hal yang dimakruhkan juga selanjutnya, mana tadi itu? Al-jahru ya. Al-jahru khalfal imami bighairi amin wa mastasna. Ya, menjaharkan di belakang imam selain amin. Imam lagi baca, antum keras juga. Imam lagi baca, antum keras di belakang imam. Salat di belakang imam keras bacaannya. Nah, makruh tuh. Ya, tidak bagus. Selain amin. Kalau amin keras. Ya, imam amin juga, makmum amin juga. Jangan imam lagi baca surah, kita baca Fatihah kita lebih keras dari imam. Bacaan. Jangan, ya. Ntar imamnya lupa, apalagi baru jadi imam. Ustaz Sahab nggak ada, Ana nggak ada, Ustaz Namin nggak ada, Aji Ajis nggak ada, pada kondangan. Datang baru jadi imam. Nih, yang imam yang belakang, yang makmum yang belakang suaranya kencang, yang imam gemeteran. Lupa deh baca surahnya, gemeteran. Kenapa? Makmumnya lebih kencang daripada imam. Nah, itu makruh. Ya, kecuali amin dan yang dikecualikan, hal-hal yang dikecualikan. Ya, jadi makmum harus di bawah imam. Ya, jangan lebih kencang dari imam. Kecuali memang sesuatu yang diharuskan seperti amin. Ya. Yang kelima, italatul tasyahudil awal wa du'a'u ba'dahu. Memanjangkan bacaan tasyahud awal. Ya, memanjangkan bacaan tasyahud awal hukumnya makruh. Jadi tasyahud awal nggak boleh, nggak sunnah. Sunnahnya sebentar, ya, sesuai dengan bacaan yang masyru' saja. Jangan ditambah-tambahin. Hatta di dalam kalimat al, di situ ada khilaf. Ya, di dalam tasyahud awal itu ulama berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.
Sholawatnya cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, apa tambahin wa ali Muhammad dalam tasyahud awal. Imam Ibnu Hajar yang kita banyak pakai, itu bilang beliau cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja. Enggak disunahkan pakai wa ala ali Muhammad, karena memperpanjang tasyahud awal. Menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ramli, disunahkan pakai wa ala ali Muhammad. Ya, tamam. Itu gimana ditambahin sampai doa-doa? Nggak boleh. Dalam tasyahud awal nih, jangan salah paham. Tasyahud akhir ente dengernya. Tasyahud awal, ya, nggak boleh panjang-panjang. Baca yang sesuai yang disyariatkan saja, ya, yang masyru' saja. Wa du'a ba'dahu, dan doa juga nggak disyariatkan dalam tasyahud awal. Nanti kalau dalam tasyahud akhir itu disunahin tambahin doa. Ya, kita baca tuh doa. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu disunahkan bagi jamaah yang terbatas dan orang sholat yang sendiri. Jamaah terbatas misalkan Ustadz Sahab imam, ane makmum, berdua doang. Nah itu sunnah baca doa-doa seperti itu, agak panjang. Tapi kalau misalkan ane imam, waduh, 5 baris orang, nah, jangan diperpanjang-panjang. Kenapa? Kesian orang. Kasihan orang. Dalam Fathul Mu'in kita jelaskan seperti itu. Ya, disebutnya man marro. Aneh karena aneh ngajar Fathul Mu'in di Baitul Quran. Jadi itu bab berapa kali kelewat sama aneh. Ya. Tamam. Ya, jadi memanjangkan tasyahud awal dan doa pada tasyahud awal itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Terus yang selanjutnya tarku surati fi raka'atainil awalaini, meninggalkan baca surah di rakaat pertama dan kedua. 2 rakaat pertama. Kan rakaat pertama sama rakaat kedua disunahin baca kita tinggalin makruh. Kita tinggalin makruh rakaat pertama sama rakaat kedua. Ya. Terus yang ketujuh, tarkut takbiratil intikal, meninggalkan takbir dalam intikal, takbir perpindahan. Kalau takbir yang pertama kan Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Ada disebut namanya takbiratul intikal, takbir perpindahan. Kita tinggalin itu, nggak baca, makruh. Nggak diucapin. Diem deh, mingkem. Biasanya kalau sholat sendiri nih kadang-kadang. Ya, iya, takbir perpindahan. Kecuali i'tidal kan bacanya sami Allahu liman hamidah. Ada tahu kan ceritanya itu tentang Sayyidina Ali memuliakan orang tua yang kafir, ya, turun syariat, ya, ditahan sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat suruh tahan matahari biar nggak terbit, biar Sayyidina Ali dapat sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Ali lambat gara-gara jalannya di depannya aki-aki. Dia pikir Muslim, ternyata Yahudi. Ya, nggak ke masjid, dia belok ke sana. Ya, tapi tetap Allah Ta'ala jadikan tuh sejarah. Itu memuliakan orang tua yang non Muslim. Gimana orang tua yang Muslim? Apalagi babeh kita, apalagi guru kita, apalagi mertua kita, apalagi babe kita orang soleh. Double tuh, orang soleh babe kita, orang alim, maka haknya itu lebih besar dan sangat-sangat besar. Ya, kalau kita ngormatin Sayyidina Ali, ngormatin orang tua yang kafir aja Allah berikan kemuliaan, ya, lalu bagaimana kalau kita memuliakan orang tua yang Muslim, apalagi orang tuanya sering ke masjid, maka sudah seharusnya kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini udah hilang nih zaman sekarang, ya. Akhlak-akhlak seperti itu, yang mudanya yang menghormatin yang tua menyayangi yang muda, sudah jarang sekarang. Ya, anak muda dulu zamanannya masih kecil, kita lewat depan orang tua bilang misi. Bener apa enggak? Misi paji, misi pak, agak nunduk dikit. Sekarang mah jalan-jalan aja. Dulu kita begitu tuh, sekarang udah hilang.
Ya, orang tua kalau ngeliat anak kecil lewat, dia ada pohon jambu di potek ini, tong buat lo tong jambu. Ada rahmat. Ya, orang tua memberikan rahmat, dapat feedback dari anak kecil, menghormati dia. Ya, sayang sama dia. Maka harus kita timbulkan lagi nih di masjid kita. Ya, yang tua sayangin yang muda. Ya. Bahkan alhamdulillah di Nurul Hidayah ini guru-gurunya itu memberikan kesempatan yang muda-muda untuk tampil. Iya. Masa Abril disuruh jadi MC, yang muda-muda suruh tampil. Ya, kalau berani, aneh suruh Ustaz Sahab anaknya suruh khutbah, kalau berani suruh khutbah. Ya, tampil khutbah Jumat. Siapa yang berani nggak apa-apa tampil. Ya, tapi mesti koordinasi juga. Ya, karena jadwal sudah penuh. Nanti mungkin pakai jadwal kita kasih kesempatan. Anak-anak yang pesantren di lingkungan sini, ya seperti anaknya Haji Bahtiar, anaknya Ustaz Sahab, anaknya Baba Muji, cucunya siapa? Bu RT, anaknya Pak Furkon, kasih kesempatan kalau dia mau MC, coba MC, ya. Nah itu alhamdulillah, jangan ada merasa tersaingi kita, ya. Bantu yang muda untuk tampil, ya, bangkit, ya. Emang mesti dipaksain, ya. Kalau kita punya anak pesantren, mesti dipaksain buat tampil. Aneh dulu inget banget, waktu aneh keluar dari Hadramut, ya. Aneh punya orang tua itu ngomong, ya, lu kalau disuruh apa aja terima, katanya. Suruh apa? Dia disuruh ceramah, kayak disuruh apa yang terima, jangan bilang kagak. Lah kalau kagak bisa gimana? Lah murojaah lu pesantren bertahun-tahun nggak ada otaknya. Lu buka kitab. Lah kita pernah disuruh ceramah Pak ulang tahun. Lah kita bingung waktu baru-baru ulang tahun ngomong apa. Kalau kematian gua tak banyak bahan deh kematian mah. Nih, biasa gitu. Lah ulang tahun sunatan. Pertama-tama tuh disuruh ngomong, bingung nih ngomong apaan. Buka kitab jangan orang bego. Begitu Bapak kita ngomong. Dari situ tuh ya. Anda nggak pernah nolak disuruh apa gitu. Ngomong aja deh. Salah ya bodoh amat salah namanya gua baru belajar. Ya, kalau dakwah kita takut salah, berarti kita sama seperti Nabi nggak punya salah. Dakwah aja, ngomong aja dulu, berani dulu, ya. Salah belakangan, ya. Alhamdulillah tuh, disuruh masukin begitu, ikut aneh dengar apa kata orang tua. Kecuali tahlil waktu itu tahlil tuh, tahlil tanya Pak RT tuh, waktu masih ada babe aneh nggak mau mimpin tahlil, udah yang ustadz biasa di situ aja. Pas abahnya meninggal orang situ maunya aneh juga. Mimpin. Padahal aneh nggak mau. Maksudnya apa? Buat ustadz-ustadz yang biasa mimpin di situ. Masuk semuanya aneh, kasihan kan? Tapi orang situ maunya aneh juga. Kuliah. Ya. Nah kita punya anak kasih motivasi begitu. Ya tampil. Kalau kita nggak bisa nyuruh anak kita nggak denger kita punya omongan, suruh anak kita ngaji. Suruh ngaji sama Ustadz Ana, Ustadz Ian, nanti dibantu ya buat mereka tampil. MC aja dulu ngumumin Jumat deh. Itu bisa berani ngomong gitu alhamdulillah. Berani ngomong gitu bisa ntar mental kebangun. Mental kebangun. Kita kan kadang-kadang kalau ngeritik orang jago banget, Pak. Bener apa kagak? Iya. Dia MC-nya gemeter. Coba lu ngomong aja lu. Coba gue pengen tahu sama kagak lu. Kalau lu lebih jago baru cakap nggak apa-apa kalau ngomongin. Itu kadang-kadang kita bukannya apa-apa begitu. Kayak orang nonton bola kan begitu, nonton bola bener gak? Bego banget depan dok, tendang langsung. Dia nggak tahu susahnya ngelewatin backnya. Ya alat melihat. Ya, jadi kita kasih kesempatan jangan jatoin, biarin aja dulu. Aman. Cuma yang ada yang aneh tolak masih ada satu. Ngurusin jenazah. Ngurusin jenazah aneh tolak. Cari yang lain dah ya, kecuali di RW 4 juga gak ada yang bisa. Nah kan fardu kifayah. Mau gak mau gue maju, ntar dosa sekampung. Ya. Ilmu itu ada yang fardu kifayah, termasuk ilmu faraid itu fardu kifayah, Pak. Ilmu faraid kalau di RW 4 nggak ada yang bisa, kebagusan nggak ada yang bisa faraid, dosa tuh sekampung. Nggak bisa ilmu faraid. Makanya bersyukur, berterima kasih sama ustadz-ustadz yang bisa ilmu faraid. Kalau enggak kena dosa gitu. Ya, ilmu faraid itu ilmu waris.
Nah, kalau nggak bisa dosa. Nah, kalau mau belajar faraid itu salah satunya istri Anda jago faraid, lebih jago dari Anda. Ya. Bahkan siapa namanya itu yang kemarin pindah ke Citayam? Airul. Nah, ngitung faraidnya minta ke anak lempar ke istri. Dia suruh ngerjain. Nah, itu perlu kita belajar ya, ilmu faraid dan lain-lain ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, إن في الجنة نهرا من لبن علي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن علي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.